Allazi khalaqal mauta wal hayata. Di sini kalimat mati dan hidup. Kenapa yang pertama diucapkan adalah kalimat mati? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa bukan hidup dulu baru mati? Setiap segala sesuatu mempunyai ibrah, mempunyai hikmah jikalau kita pelajari dengan seksama. Bukan kematian, karena sesungguhnya kematian itu sangat besar pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Kematian seperti sebuah jembatan. Jembatan pemisah antara kehidupan yang tidak kekal dengan kehidupan yang kekal, kehidupan yang sementara dengan kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Maka pemisahnya adalah sebuah jembatan. Jembatan inilah yang akan dilalui oleh seluruh manusia, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara? Segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat jabatan, kita diberikan nikmat kekayaan, nikmat kesehatan, nikmat-nikmat yang lain. Marilah kita menyadari bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah bersifat sementara. Sebaliknya, jikalau kita terkena musibah, jikalau kita terkena ujian berupa ujian musibah, yakinkan pada diri kita bahwa ujian musibah ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menguji keimanan kita agar kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Makanya kita diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Jikalau kita diberikan kenikmatan, maka kita bersyukur dengan kenikmatan tersebut. Sebaliknya, jikalau kita diberikan ujian berupa musibah, maka kita bersabar dengan ujian tersebut. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadits hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, yang dengan nikmat tersebut kita masih mampu melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa
semoga semua amal perbuatan kita ini diterima dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul yang telah berjuang untuk kita semua umatnya. Hingga saat ini kita masih merasakan hasil perjuangan beliau bersama para keluarga dan para sahabat. Kita semua berharap kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian seberapa besar keimanan, seberapa besar akhlak, seberapa besar ahsanu amalan, seberapa baik amalan-amalan kita selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita perhatikan konteks ayat Allazi khalaqal mauta wal hayata, di sini kalimat mati dan hidup. Kenapa yang pertama diucapkan adalah kalimat mati? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa bukan hidup dulu baru mati? Setiap segala sesuatu mempunyai ibrah, mempunyai hikmah jikalau kita pelajari dengan seksama. Karena sesungguhnya khalaqal mauta wal hayata, Allah mengucapkan kematian karena sesungguhnya kematian itu sangat besar pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Kematian seperti sebuah jembatan. Jembatan pemisah antara kehidupan yang tidak kekal dengan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang sementara dengan kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Maka pemisahnya adalah sebuah jembatan. Jembatan inilah yang akan dilalui oleh seluruh manusia, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kehidupan itu ibarat orang yang tidur. Lalu kematian adalah ibarat orang yang bangun dari tidurnya. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini banyak orang yang lupa akan segalanya. Banyak orang yang seperti orang yang tidur, melupakan hakikat penciptaannya selama di dunia. Nanti dia tersadar ketika ia berada di hari akhirat, ketika ia mati dan kemudian dibangkitkan kembali di akhir akhirat, barulah ia merasa sadar bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Banyak saudara-saudara kita di dunia ini tidak menyadari dari mana dan akan kemana dia. Maka dikatakan bahwa hidup di dunia ini ibarat orang yang sedang tidur sementara. Bangkit dari kematian, barulah ia sadar, barulah ia bangun, barulah ia berpikir bahwa sesungguhnya ada kehidupan yang lebih kekal. Barulah ia mau berbuat. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita semua. Seberapa besarkah kebaikan yang akan kita lakukan? Seberapa baikkah amalan yang akan kita lakukan? Ayyukum ahsanu amala. Di ayat lain Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka
Dibiarkan mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, sementara mereka belum diuji. Jadi tujuan diciptakannya kehidupan dan kematian itu ujian bagi kita semua. Inilah ujian bagi kita semua. Agar kita senantiasa selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membuktikan keimanan kita, maka kita perlu diuji. Ahasiban nas ayutraku, keimanan kita tidak akan dibiarkan mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian ini adalah bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sebelum kita, jikalau kita belajar sejarah, banyak sekali contoh, banyak sekali kisah yang menggambarkan betapa beratnya ujian yang diberikan kepada mereka, namun mereka lolos daripada ujian tersebut. Ada juga yang sebaliknya. Nabi Ayub misalnya, seorang nabi yang tampan rupawan, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai istri dan anak-anak yang soleh dan solehah. Diberikan kenikmatan, ujian kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ia lolos dengan ujian tersebut. Ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub akhirnya membuat iblis protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mungkin ia bisa lolos dari ujian kenikmatan, tapi coba berikan ia ujian berupa musibah. Niscaya dia tidak akan berhasil lolos dari ujian tersebut. Maka diberikanlah ujian musibah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Satu persatu harta kekayaannya hilang. Istri dan anak-anaknya diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah ia sendiri hidup miskin dan menderita bersama istri yang selalu menjaganya, istri yang salihah yang selalu menjaganya. Belum sampai di situ, ia kemudian diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit kulit. Beliau sangat menderita. Beliau menderita selama kurang lebih 18 tahun. Namun ia tidak pernah lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub adalah orang yang sabar dan tabah menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia diberikan kekayaan, ia diberikan kemiskinan. Hidup menderita, diasingkan dari orang sekitarnya. Kenapa? Karena ia menderita penyakit. Satu demi satu orang meninggalkannya. Namun ia berhasil melewati ujian musibah selama kurang lebih 18 tahun ia menderita penyakit. Namun setelah itu dia pun diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur. Lalu kemudian diberikan kembali kenikmatan yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Inilah gambarannya. Bagaimana kita orang-orang yang beriman hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir nanti umatku untuk mempertahankan keimanannya ibarat menggenggam bara api. Wa basyiris sabirin allazina isa asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang yang apabila diberikan ujian berupa musibah ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya, marilah kita senantiasa selalu berpikir, sadarkah kita bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara? Segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat jabatan, kita diberikan nikmat kekayaan, nikmat kesehatan, nikmat-nikmat yang lain. Marilah kita menyadari bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah bersifat sementara. Sebaliknya, jikalau kita terkena musibah, jikalau kita terkena ujian berupa ujian musibah,
Yakinkan pada diri kita bahwa ujian musibah ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menguji keimanan kita agar kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Makanya kita diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Jikalau kita diberikan nikmat kenikmatan, maka kita bersyukur dengan kenikmatan tersebut. Sebaliknya, jikalau kita diberikan ujian berupa musibah, maka kita bersabar dengan ujian tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah wa inna syukra lillah wa inna as-sanaa'a kullahu lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang kedua ini izinkanlah kami untuk memberikan nasihat kepada diri pribadi kami dan para jamaah sekalian. Yang pertama, perbanyaklah berzikir, karena sesungguhnya zikir itu adalah amalan yang sangat mudah untuk diucapkan, namun berat timbangan amal kebaikannya di hari kiamat kelak. Yang kedua, perbanyaklah bersedekah, karena sesungguhnya sedekah yang kita lakukan itu yang akan menerangi kubur kita nanti. Yang ketiga, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat banyak kebaikan, dan di hari kiamat kelak Al-Quran akan datang kepada kita sebagai syafaat. Dan yang terakhir, perbanyaklah salat berjamaah 5 waktu di masjid, karena itu mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa selalu merahmati kita, selalu mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka min khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khair. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.